oleh Alfred Salman dan diperkenalkan oleh Shibashiki, sekarang namanya ganti menjadi Novartis. Dan diclofenac sebenarnya dikenalkan sebagai salah satu NSAID yang non-selektif. Jadi sampai detik ini itu di beberapa buku farmakologi diclofenac masih non-selektif. Cuma ini mungkin kalau infonya teman-teman belum sempat terinfo, sebenarnya selektivitas itu bisa beda-beda gitu. Seperti yang tadi sempat dipaparkan Dr. Sandra. Jadi ada yang memang non-selektif, tapi dia itu cenderung lebih ke COX-1. Ini paling kelihatan nih, keterogak. Maka kalau keterogak kan disarankan setelah 5 hari pakai, lebih baik stop. Kenapa? Karena resiko GI bleeding-nya gede. Nah, kalau misalnya dihubungkan dengan farmakologinya, iya, karena keterogak selektivitas COX-1-nya tinggi sekali gitu. Ini di area sini seharusnya ada aspirin juga, cuma mungkin ini tidak terlihat. Nah, diclofenac di mana? Diclofenac itu di sini nih. Jadi area hampir mau ke celecoxib. Jadi selektivitasnya si diclofenac itu mirip sekali sama celecoxib. Kalau ada satu jurnal yang saya baca itu sudah mulai bagi. Jadi yang non selektif, semi selektif sama selektif gitu kan. Jadi yang kalau misalnya dibagi 3 gitu, yang semi selektif itu diclofenac salah satunya. Nah, sehingga meskipun mungkin sama-sama kalau di teman-teman tahu itu non selektif, tapi profilnya beda antara diclofenac dengan yang lain. Kalau dilihat bahkan selektivitasnya itu lebih mirip celecoxib sehingga sifatnya akan lebih mirip celecoxib, yaitu resiko gastrointestinalnya akan lebih kecil dibandingkan dengan apa NSAID yang non selektif lain gitu. Cuma punya efek samping yang lain yang mirip seperti celecoxib ya, nanti akan saya jelasin di slide berikutnya. Nah, diclofenac ini seperti yang teman-teman tahu kan macamnya banyak. Mereknya banyak, bentuk formulasinya banyak. Nah, itu karena laju absorpsi diclofenac ini bisa bervariasi. Paling tidak ada 3 yang utama. Pertama jenis garam, kita tahu bahwa diclofenac ada garam natrium dan garam kalium. Formulasinya macam-macam, dari yang salut gula, salut film, salut enterik, ada yang SR, ada yang retat, ada yang serbuk, ada yang tablet bisa dilarutkan, ada yang bentuknya sirup, ada yang bentuknya drop gitu, macam-macam. Dan terakhir interaksi makanan. Ini saya contohkan nih, grafik ini adalah bagaimana makanan itu berinteraksi dengan potasium diclofenac. Ini gambar profil disolusi potasium diclofenac. Teman-teman lihat yang di bawah ini aja, akan lebih kelihatan pada saat makan gitu kan, pada saat makan dibandingin fasting yang ini, makan yang ini gitu kan. Nah, kalau potasium diclofenac kalau misalnya dia itu diminum gitu, itu rata-rata sekitar absorpsinya itu dia mencapai Tmax gitu. Pada saat puncak absorpsi itu sekitar 15 sampai 30 menit. Makanya tadi sempat disampaikan bahwa onset of action-nya kira-kira 15 menit ya, karena dia relatif cepat. Gitu. Dia relatif cepat kalau potasium diclofenac absorpsinya. Cuma kalau misalnya dikasih dengan makanan gitu, puncaknya agak bergeser. Ya kan? Ini yang fasting gitu. Ini kalau di makanan dia puncaknya agak bergeser. Bahkan kalau misalnya tablet gitu, dikasih makanan puncaknya bergeser agak jauh. Nah, ini salah satu contoh bahwa interaksi makanan itu mungkin terjadi di diclofenac. Kenapa? Karena diclofenac itu dia relatif lebih larut lemak. Jadi waktu dikasih makanan dia disolusinya lebih bermasalah. Makanya kalau teman-teman lihat ini yang solution dia dikasih makanan bergesernya tidak terlalu jauh karena proses disolusinya sudah selesai gitu. Dibandingkan dengan tablet konvensional, kemudian yang kedua jenis garam. Nah, kan ada yang natrium, ada yang kalium. Sebenarnya bedanya apa sih gitu kan? Nah, kalium itu kalau misalnya diclofenac dia itu lebih larut air dibandingkan dengan yang natrium. Kalau misalkan dia lebih larut air, padahal masalah diclofenac biasanya di disolusi, maka proses absorpsinya akan lebih cepat. Sehingga onset of action kalium diclofenac secara umum akan lebih cepat dari natrium diclofenac. Loh, apakah berarti natrium diclofenac itu lebih jelek dari kalium diclofenac? Enggak, karena peruntukannya beda. Gitu. Jadi ini contoh untuk yang sediaan natrium diclofenac. Jadi natrium diclofenac iya oke, bahwa Tmax-nya dia lebih cenderung lebih lama gitu. Ini
sekitar 1 jam gitu kan baru dia temax dibandingin dengan potasium diclofenac yang jauh lebih cepat. Cuma dia lebih cocok untuk yang penyakit-penyakit kronis. Selain karena memang profilnya AUC-nya itu bisa durasinya sekitar 8 jam gitu kan. Jadi dia lebih lama terabsorpsi tapi lebih lama juga habis gitu. Lebih lama juga habis tapi juga karena si diclofenac ini dia punya banyak sekali preparat seperti retard dan SR yang membuat bisa bertahan di dalam darah itu sampai 24 jam sehingga ini lebih cocok untuk yang kronis gitu. Jadi gampangnya gini, kalau misalnya sakit gigi gitu kan, sakit gigi kan nyerinya banget gitu. Dan itu berlangsung sangat singkat, tajam gitu. Makanya lebih cocok potasium diclofenac gitu, kalium diclofenac seperti yang di guideline-nya Dr. Roxy tadi yang migrain itu kan prosesnya cepat. Untuk yang guideline Indonesia kan dia pilihannya ke potasium diclofenac gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman lihat untuk yang di guideline-nya yang dari Dokter Sandra, kalau teman-teman lihat nanti di diclofenacnya itu akan garamnya garam yang natrium karena memang peruntukannya beda. Ini sekalian clearkin, mungkin kalau teman-teman tidak tahu kok ada yang kalium diclofenac, kok ada yang natrium diclofenac gitu. Yang berikutnya dia dieliminasi lebih cepat gitu, dieliminasi sangat cepat, tapi karena ada yang T setengahnya itu pendek bisa diatasi dengan sustained release yang tadi saya sudah jelaskan ya. Kemudian bagaimana efektivitas diclofenac dibandingkan dengan yang lain, Untuk yang nyeri akut gitu di dalam Cochrane review untuk yang migrain dengan untuk outcome-nya pain relief-nya dalam 2 jam seperti yang guideline sebelumnya gitu. Diclofenac itu baik dalam menurunkan nyeri, utamanya yang soluble dibandingkan dengan yang tadi profil farmakokinetik pasti lebih paham sekarang. Oh, soluble karena dia lebih cepat, makanya untuk mengurangi nyerinya dia lebih baik gitu. Dibandingkan dengan produk-produk lain gitu seperti sumatriptan bahkan dia untuk diclofenac potasium relatif pain free-nya itu sama dengan recurrence-nya yang relatif kecil. Kalau misalnya teman-teman bandingkan dengan ibuprofen gitu. Ibuprofen itu dia recurrence-nya 0,6. Jadi ada kemungkinan setengah setelah dia minum ibuprofen gitu. Beberapa jam setelah itu dia kambuh lagi gitu. Kalau misalnya untuk yang diclofenac potasium dia relatif lebih kecil. Dia itu sama dengan sumatriptan, cuma pada di jurnal ini gitu di review ini untuk yang bagian mual gitu, untuk bagian mual, kemudian bagian yang relatif non inflamasi gitu, sumatriptan lebih baik gitu, lebih baik ya karena memang beda kan. Kalau yang untuk potasium dia diclofenac potasium dia NSAID gitu. Bagaimana dengan nyeri kronis? Nyeri kronis untuk osteoartritis dan rheumatoid arthritis dia lebih baik dengan placebo dan relatif setara dengan banyak NSAID yang lain termasuk etoricoxib yang merupakan selektif COX-2 yang sangat selektif. Etoricoxib itu jauh lebih selektif daripada celecoxib gitu. Dia relatif oke sama gitu. Dan bagaimana dengan keamanannya? Nah, tadi kan saya bilang bahwa dia profilnya itu mirip seperti celecoxib. Sehingga profil keamanannya pun mirip seperti celecoxib. Ini yang tadi disampaikan Dr. Sandra bahwa selektivitas ini akan mempengaruhi resiko yang kita hadapi, gitu. Resiko yang kita hadapi. Kalau misalnya GI, gitu, karena dia relatif lebih selektif ke COX-2, gitu. Untuk diclofenac ini banyak yang favor diclofenac gitu dibandingin naproxen, ibuprofen dia favor diclofenac. Tapi kalau misalnya dibandingin celecoxib sama, nah dibandingin etoricoxib karena etoricoxib sangat selektif, benar-benar lebih jauh banget gitu. Dia lebih baik etoricoxib dibandingkan dengan diclofenac. Jadi itu bedanya. Tapi yang kedua kan bagaimana profil dari CV untuk kardiovaskular event, resikonya seperti apa. Nah, kalau dibandingkan dengan celecoxib, diclofenac, dan naproxen gitu, dibandingkan celecoxib, ibuprofen, dan naproxen, diclofenac itu kira-kira sama. Jadi semua NSAID itu meningkatkan resiko myocardial infection nih. Kalau teman-teman lihat ini kalau di atas 1 itu kan berarti resikonya ada gitu. Cuma teman-teman coba lihat yang bagian di atas 1,5. Ini melihat severity-nya gitu dibandingkan dengan yang lain. Diclofenac itu cenderung lebih tinggi resikonya jika diberikan dalam dosis tinggi dalam jangka waktu yang lama. Jadi ini nih, yang paling tinggi ini nih, diberikan lebih dari 100 mg per hari dalam lebih dari